Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sudah sampai dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan firman Tuhannya bagi saudara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, saudara-saudara, kisah ini menunjukkan Yesus sedang mengguncang pemikiran-pemikiran atau konsepsi-konsepsi tentang dirinya. Saudara, untuk mengerti perikop ini, kita perlu memahami pertumbuhan dan proses pembuahan pohon ara yang pada zaman itu pohon ara adalah bahagian-bahagian yang sangat penting untuk orang-orang Israel. Ya saudara-saudara, bahkan kalau kita mau mempelajari di dalam kitab perjanjian lama, ya, pohon ara itu sudah dibicarakan dan sering diceritakan dan dituliskan. Di dalam kitab Injil, ya, kitab Matius, seluruh peristiwa dikatakan Yesus lapar, Yesus mendekati pohon ara, Yesus tidak mendapat buah ara, Yesus mengutuk pohon ara menjadi kering, dan komentar-komentar atau reaksi-reaksi dari murid-muridnya, semuanya terjadi pada saat itu, dalam satu hari. Ya, di dalam Injil Matius dituliskan yang tadi saya telah jelaskan kepada saudara, saya sudah bacakan. Tetapi dalam Injil Markus, peristiwa ini diceritakan dalam dua tahap yang terjadi dalam 2 hari. Dan di tengah-tengah kedua hari itu atau kedua tahap itu diselipi peristiwa di mana Yesus menyucikan bait Allah. Ya, saudara bisa baca di dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, pasal 15 sampai 19 dan seterusnya. Sebetulnya peristiwa itu memang terjadi dalam 2 hari, seperti yang diceritakan oleh Markus. Matius meringkas cerita itu dan mempersatukan 2 tahap itu menjadi satu. Sekalipun dalam Matius pasal 29 ayat 19c dikatakan bahwa pohon ara itu kering seketika itu juga, sedangkan dalam Markus keringnya pohon ara itu baru diketahui pada keesokan harinya. Di dalam Markus 11 ayat 20, saudara bisa membacanya. Tetapi kedua bagian ini tetap tidak bisa dikatakan bertentangan, karena Markus mengatakan sudah kering, bukan baru kering. Jadi saudara-saudara, pohon ara merupakan pohon yang paling disukai di antara segala pohon. Tanah perjanjian digambarkan suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Dan suburnya negeri perjanjian itu, tanah Palestina itu. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 8 saudara bisa baca. Di dalam Bilangan 13 ayat 23 juga saudara bisa membaca ya. Jadi pohon ara itu adalah salah satu pohon yang telah dibicarakan, dicatat, ditulis oleh Alkitab di dalam kelima kitab Pentatuk, kitabnya Musa. Jadi pohon ara ini sudah menjadi bahagian dari sebuah cerita Alkitab yang panjang dan lama. Pohon ara melambangkan kesuburan. Pohon ara melambangkan kedamaian dan kemakmuran. Pohon ara dewasa, saudara, itu bisa besar sekali.
lingkar batangnya dapat bertumbuh sekitar 1 meter. Jadi lingkar batangnya itu saudara, lingkar itu ya, bisa 1 meter, cukup besar sekarang. Dapat tumbuh setinggi 4,5 sampai 6 meter, cukup tinggi saudara, sampai di ujung rumah yang biasa gitu ya, kurang lebih sekitar itu tinggi rumah. Sampai di pucuk genteng yang paling tertinggi kalau saudara lihat rumah begitu ya, paling ujungnya rata-rata sekitar 4,5 sampai 6 meter rumah-rumah yang dibangun. Seperti itu, setinggi itu pohon ara ya saudara, akan mencapai ketinggiannya. Cabang dan rantingnya dapat merentang sejauh 7,5 sampai 9 meter. Jadi dia bisa melebar cabang dan rantingnya itu ya, kurang lebih sampai 9 meter, 7 sampai 9 meter. Pohon ara sangat disukai karena kerindangannya yang memberi keteduhan. Jadi pohon ara itu daunnya lebat saudara, sehingga membuat kerindangan dan memberi keteduhan. Dalam ayat di atas yang menjadi persoalan adalah proses pembuahannya, bukan kondisi pohonnya, bukan kondisi daun-daunnya yang lebar, dan bukan hal kondisi pohonnya yang besar atau tidak besar. Pertumbuhan buah yang pertama, saudara, supaya saudara bisa tahu prinsip dari pertumbuhan dan berbuahnya pohon ara, itu dikatakan pohon ara dapat berbuah 2 kali setahun. Pertumbuhan buah yang pertama keluar ya pada batang yang tua, ya disebut pagim. Dan ini muncul pada bulan April, ya. Dan dikatakan tidak dapat dimakan. Jadi buah itu keluar diperkirakan pada, kalau menurut kalender Romawi saudara, itu bulan April saudara ya. Sedikit demi sedikit daun dan bunganya mulai mekar, dan dalam waktu yang bersamaan buah lebat, daun lebat. Nah, bunga lebat itu tumbuh bersamaan saudara ya. Jadi buah lebat, daun lebat, bunga lebat itu tumbuh bersamaan. Nah, di bulan April kemungkinan berbuah masak tidak mungkin terjadi, karena memang itu proses alamiah yang terjadi seperti itu saudara ya. Pertumbuhan yang kedua adalah pada bulan September. Nah, ada 2 hal yang aneh saudara kalau kita baca di dalam perikop hari ini, di mana Yesus mengutuk pohon ara ini. Yesus sedang berada di Yerusalem untuk merayakan Paskah yang jatuh pada tanggal 15 April. Jadi kita pakai logika sejarah Alkitab, teologi metodologi zaman pada saat itu saudara ya. Ya, dikatakan demikian. Pohon ini daunnya lebat dalam bulan April. Yang tadi dibilang daunnya lebat ya, bunganya lebat dan buahnya juga lebat. Dan dikatakan terjadi seminggu sebelumnya. Yang seterusnya, Yesus dikatakan datang mendekati pohon ara itu mencari buah yang pada saat itu berdasarkan penyelidikan dari tulisan kitab ini pada tahun-tahun di mana Yesus waktu itu hadir dan bulan yang ada kondisi pohon ara itu bertumbuh, buahnya mustahil, pohonnya sudah pohon ara itu mustahil ya sudah berbuah. Lihat di dalam Markus 11 ayat 13 saudara. Di sini ada hal yang aneh tentang tindakan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus menghardik pohon ara yang tidak melakukan apa yang tidak dapat dilakukannya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kalau bulan April tidak mungkin bisa berbuah ya yang dapat dimakan. Ya, karena pohon itu tidak mungkin berbuah di minggu kedua bulan April. Dan Tuhan mengatakan menghancurkannya. Yesus menghancurkannya. Seterusnya dikatakan begini, Yesus sepertinya memakai kuasanya untuk kepentingannya sendiri. Begitu nggak dapat, marah tuh, dihukum pohon ara itu ya. Seperti yang kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22 ini. Sekarang pertanyaannya, lalu apa dong penjelasannya? Kenapa Yesus menghancurkan pohon ara yang memang tidak berbuah pada saat itu? Karena memang belum waktunya. Dari penjelasan saya tentang tumbuhnya pohon ara dan buahnya itu,
berdasarkan kronologis pada zaman itu ya, dia bertumbuh bulan April, berbuah di bulan April, tapi baru bisa dimakan pertumbuhan buahnya itu pada bulan September. Nah, saudara-saudara, tindakan simbolik yang terjadi dari peristiwa ini, ternyata saudara dikatakan begini, dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, ada tindakan simboliknya. Ketidakbergunaan mendatangkan bencana. Inilah hukum kehidupan, saudara. Segala sesuatu yang tidak berguna itu akan menuju kehancuran atau menuju bencana atau menuju kebinasaan. Yang kedua, iman tanpa perbuatan, saudara, akan dikutuk, akan dihukum. Pohon itu lebat daunnya, dengan begitu harus berbuah, tetapi tidak berbuah, karena itu ia dikutuk. Iman tanpa perbuatan adalah suatu kesalahan yang kita semua lakukan. Hal ini merugikan gereja Kristen, saudara, dan merupakan kutukan yang mengundang bencana, karena hal itu menghasilkan iman yang tidak dapat berbuat sesuatu yang lain, kecuali menjadi kering dan layu. Di dalam ayat 21 dan 22 itu ada doa dan iman. Di sini Yesus hendak mengatakan tentang doa yang menghasilkan iman yang perkasa. Yang pertama, bahwa doa dapat memindahkan gunung. Kata Tuhan Yesus, doa dapat memberi kita kemampuan untuk berbuat. Doa adalah kekuatan dan bukanlah jalan mudah, melainkan jalan untuk menerima kekuatan, untuk menempuh jalan yang sukar. Doa. Sehingga mengalir kekuatan untuk memindahkan gunung-gunung kesulitan dengan pertolongan Allah. Seandainya doa hanyalah metode sederhana untuk membuat sesuatu terjadi bagi kita, doa pastilah sungguh buruk sekali untuk kita. Kenapa? Sebab hanya akan membuat kita lemah, malas, dan tidak efisien. Kalau apa-apa saudara doa dapat. Untuk apa saudara jadi manusia? Bukankah kita termasuk di dalamnya ada kutuk manusia terhadap hukum dosa karena Adam dan Hawa? Karena Adam dan Hawa berbuat dosa, untuk hidup maka harus bersusah payah. Dan itu memang kehidupan. Saudara harus bekerja untuk saudara hidup. Kalau tidak, saudara tidak menggenapi firman. Soal di dalam pekerjaan saudara, bekerja saudara dengan baik dan benar dan rajin dan tekun, saudara mendapatkan keuntungan, keberhasilan, dan di dalamnya nanti Allah bekerja. Nah, itu yang lain. Jadi doa ialah cara yang melaluinya kita menerima kekuatan untuk melakukan perkara-perkara bagi kita sendiri. Oleh karena itu, orang tidak boleh berdoa lalu duduk dan menanti. Ia harus berdoa, lalu bangkit, dan bekerja. Itu yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan ini tentang Yesus berdoa sehingga dia memiliki iman yang kuat. Kepercayaan yang kuat atas perkataannya, yang dia tahu relasinya dia dengan Allah yang empunya kuasa itu, sanggup melakukan apa yang dia doakan. Yesus menanggapi keheranan murid-muridnya dengan mengajar tentang doa yang disertai iman. Perlu dicamkan bahwa di sini iman bukan berarti iman yang menyelamatkan. Ini beda, saudara. Iman kepada Yesus sebagai juru selamat, itu beda. Tetapi sekedar merupakan suatu kepercayaan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Ada beberapa hal yang harus dimengerti. Pertama, iman adalah sesuatu yang penting sekali dalam doa. Jadi saudara doa tanpa iman, ya ada hal yang salah. Sebab orang berdoa karena dia punya iman kepada Tuhan. Yang pertama, adanya iman menyebabkan kita berdoa. Sebaiknya atau sebaliknya, kalau kita tidak beriman bahwa Allah akan mendengar atau mengabulkan doa kita, maka kita pasti akan malas berdoa. Orang kita tahu berdoa tidak membawa jawaban apa-apa, solusi apa-apa, ngapain berdoa?
Seterusnya, doa yang disertai iman mempunyai kuasa yang hebat. Doa itu dikatakan bisa memindahkan gunung, kata Tuhan Yesus, ke laut. Ini tentu tidak boleh diartikan secara hurufiah, saudara. Karena dalam sepanjang sejarah belum pernah ada orang yang bisa memindahkan gunung ke laut dengan menggunakan doa yang beriman. Jadi artinya adalah dengan doa yang disertai dengan iman, kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil. Seterusnya, sekalipun iman itu sangat penting dalam doa, dan karena itu kita harus berusaha untuk bisa beriman pada waktu berdoa. Tetapi itu tidak berarti bahwa kalau kita tidak beriman, maka sebaiknya kita tidak berdoa. Ya, jangan juga mengerti seperti ini ya saudara. Pada waktu kita berdoa tidak dengan iman. Saudara-saudara, setan sering memakai ayat ini supaya kita sama sekali tidak berdoa. Karena itu perhatikan bagian-bagian kitab suci seperti Matius 8 ayat 25, Matius 14 ayat 30 sampai 31 yang sebelumnya sudah kita baca dan pelajari. Dikatakan di mana murid-murid dan Petrus berdoa tanpa iman, tetapi toh doanya dikabulkan. Jadi kalau bisa berdoa, berdoalah dengan iman. Tetapi kalau tidak bisa berdoa dengan iman, tetaplah berdoa. Iman bukanlah sekedar suatu keyakinan yang tidak berdasar. Kepercayaan, keyakinan kita baru bisa disebut iman kalau ada dasar firman dari janji Tuhan. Di dalam Kejadian 15 ayat 6, ya saudara, itu silakan dibaca. Misalnya, kita berdoa supaya Tuhan mencukupi kebutuhan hidup kita. Dan kita beriman berdasarkan Matius 6 ayat 25 sampai 34. Bahwa Allah menyediakan segala kebutuhan kita, sandang, pangan, dan papan. Burung di utara Tuhan pelihara, bunga bakung di lembah Tuhan jadikan. Apa yang tidak mungkin Allah dapat lakukan, saudara? Semua dia bisa dapat lakukan. Kita berdoa meminta hikmat untuk menghadapi kesukaran. Dan kita beriman berdasarkan Yakub 1 ayat 5 sampai 7. Seterusnya kita berdoa meminta ampun atas dosa-dosa kita. Dan kita beriman berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, nah dikatakan Yesus pasti akan mengampuni dosamu. Jika kita mengaku, kalau tidak, ya enggak. Karena memang demikian, kita harus beriman atas firman-Nya. Roma mengatakan iman datangnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi dengan dasar firman yang kita baca, kita mengerti, kita melangkah berdasarkan iman itu, firman itu. Waktu kalau kita minta ampun, kita diampuni. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian. Kita minta ampun, kita melakukan berdasarkan perintah firman. Nah, itu yang disebut iman. Datangnya dari pendengaran akan firman. Karena waktu kita baca firman tiap hari, firman itu menjadi kita mengerti dan kita akan bisa dapat melakukannya. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dasar firman Tuhannya dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kita menyatakan Tuhan adalah gembala karena firman di dalam Mazmur 23 menyatakan demikian. Jadi iman kita karena firman. Roma mengatakan iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Memang kadang-kadang seseorang bisa beriman tanpa adanya janji atau tanpa adanya firman Tuhan yang tertulis sebagai dasar kepercayaannya. Karena Roh Kudus yang memberikan janji atau Roh Kudus memberikan keyakinan atau iman itu. Bisa, tapi itu kehendak dari Roh Kudus yang membangkitkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sehingga terjadi apa yang engkau lakukan karena Roh Kudus yang memberikan itu. Ya, Matius 8 ayat 5 sampai 13 saudara bisa baca. Matius 15 ayat 21 sampai 28 juga itu dasar-dasarnya. Tetapi zaman sekarang banyak orang sekalipun tanpa dasar apa-apa tetap beriman bahwa Tuhan akan melakukan mujizat, menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Saya berani katakan ini bukan iman.
Di dalam Injil Markus, maka bagian ini disusul dengan Markus 11 ayat 25. Yang menekankan pentingnya pengampunan terhadap orang lain. Bagian ini ditambahkan untuk menunjukkan bahwa dosa menghalangi doa. Ya, saudara bisa baca Yesaya 1 ayat 10 sampai 20, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, Amsal 28 ayat 9. Jadi saudara-saudara, bagaimanapun berimannya saudara dalam doa, kalau saudara menyimpan dosa tertentu, doa saudara tidak akan didengar oleh Allah, kecuali mengakui dosa saudara dan bertobat kepada Yesus. Berselancar dalam kebenaran. Amin.